Halo teman-teman, senang banget kita bisa ketemu untuk persiapan ngajar Preach It Class yang berikutnya. Nah, hari ini gue bakal share beberapa pointers yang mungkin akan membantu kita waktu kita mulai masuk ke kelas, sejak dari persiapan dan apa yang mesti kita sampein dengan gayanya dan segala macam. So, silahkan ambil alat tulis dan catat beberapa hal penting ini yang akan kita terapkan bersama-sama. Pertama-tama, gue seneng banget karena kita akan pelayanan bareng-bareng di sini. Gue nggak lagi sendirian, tapi ada teman-teman sekalian yang akan saling bahu-membahu. Ada beberapa trainers juga di waktu lalu ya udah kerja sama-sama, dan kita coba terus mengimprove area-area apa yang bisa kita perbaiki. Nah, hal pertama yang perlu dicatat buat teman-teman yang jadi coach atau pengajar adalah gini, setiap orang yang datang, itu datang dengan membawa rasa insecure. Satu, kita insecure sebagai pengajar, iya kan? Kita ketemu orang yang hebat, yang usianya udah jauh di atas kita, pimpinan ini, pimpinan itu, bahkan pendeta ikut di kelas ini, kita datang dengan rasa insecure. Nah, orang yang insecure seringkali itu jadi nggak nyantai, jadi kaku, jadi sensitif, jadi agak pamer, pingin menunjukkan dirinya bisa lebih pintar dari semua orang, gampang terusik kalau orang nggak setuju sama kita gitu kan ya, karena pada dasarnya kita itu ada insecure-nya itu dalam diri kita. Yang kedua, insecure juga mereka kan nggak kenal satu sama lain, tapi kan kita wajibkan untuk open camp selama kelas berlangsung. Mereka juga insecure, mungkin di gereja masing-masing mereka itu someone, lah di sini mereka duduk diam sebagai student. Pasti dalam bertanya, dalam mengutarakan pendapat, mereka juga pingin kelihatan hebat, pingin kelihatan pandai. Nah, insecure ini adalah satu musuh pertama yang harus kita lucuti. Di dalam diri kita perlu melucuti rasa insecure itu, sebab peran kita itu bukan orang yang lebih knowledgeable, berbagi kepada mereka yang tidak punya knowledge. Kita itu jadi coach, player coach. Jadi kita ngebantu seiring perjalanan mereka. Kesuksesan kita terletak ketika mereka itu di-stretch dari yang titik tertentu, maju ke titik yang berbeda. Jadi kesuksesan kita bukan semata-mata, mereka bagus. Ya kalau dari masuk udah bagus, keluar bagus, kita nggak sukses. Karena daya stretch-nya itu ya belum tentu ada. Yang kita cari stretch-nya dari yang titik tertentu ke titik yang lain. Itu stretch-nya di situ. Nah, berkaitan sama insecure, tugas kita kan melucuti supaya semua orang tuh merasa nyaman, relax, dan menjadi sebuah keluarga. Setiap batch, ini udah batch kesekian, itu selalu jadi family. Pindah kota, mereka ajak ketemuan satu sama lain. Gue sih nggak diajak kadang-kadang, tapi satu sama lain mereka akan kumpul sama-sama di situ. Nah, beberapa cara melucuti adalah dengan joke. Kita ngelucu gitu, hal-hal yang receh lah. Dengan menceritakan tentang diri kita, pengalaman kita. Bukan pengalaman yang wah, mungkin pengalaman yang biasa, cuman membuat orang ngerasa relate. Jadi kita bukan jadi seperti dosen yang jauh bicara sama mereka, mungkin itu dosen jadul ya. Kalau dosen sekarang kan makin friendly. Nah, kita juga gitu tuh. Jadi dosen yang makin friendly, makin masuk ke mereka, makin enak ngomongnya. Karena kenapa kita perlu melucuti ini? Orang itu datang dengan barrier kan. Saya udah tahu, saya bisa, atau bahkan dia nilai, alah gini doang gue udah bisa gitu ya. Memang yang paling penting kita bilang bahwa kita tuh kayak belajar berenang, preaching itu. Duduk di pinggir kolam baca buku teori renang. Bagus, tapi ketika nyemplung ke air dia mati, percumalah sesi pembelajaran dia. Jadi memang nanti itu ditentukan ketika dia nyemplung ke kolam, hidup nggak, maju nggak dia. Nah, jadi untuk itu kan kita mesti jalin hubungan sama mereka, bahasa yang enak, bukan hanya pendekatan kognitif, tapi juga sebetulnya itu melakukan satu proses yang namanya unlearning. Bisa nggak kita itu membantu mereka melepaskan pembelajaran preaching mereka yang lama, yang mungkin kurang valid, kurang solid. Dan kita masukkan satu paket yang baru ke dalam pengalaman mereka itu. Nah, unlearning ini hanya bisa terjadi kalau seseorang itu willingly, secara bersedia melepaskan yang lama itu untuk menerima yang baru. Nah, tapi untuk mereka bisa menerima yang baru, mereka harus secure dulu sama kita, secure sama kelas kita. Nah, oleh karena itu rasa secure inilah, rasa aman inilah yang perlu kita bangun. Masalah ngebangun rasa secure dalam diri itu jadi tugas kita masing-masing, gimana kita ini jadi player coach dan sahabat buat mereka. Pandanglah mereka sebagai teman lama yang udah lama kita nggak ketemu.
Nah, jadi kita ketemu mereka tuh seneng, dengerin mereka nanya seneng, wah ada yang nanya, artinya dia konsen. Lihat mereka yang ngantuk, kita bercandain, mereka nggak datang, kita sedih juga gitu kan, jadi seperti teman lama. Nah, setelah kita secure dengan diri, kita bikin supaya atmosfer di kelas, orang semua merasa juga secure satu sama lain. Makanya kita bilang dari awal, value kita itu free. Free itu singkatan, F-nya itu fun. Silakan. Ketika saya ngomong, saya bilang, cut saya anytime. Masuk, bilang, tunggu dulu Den, saya mau nanya begini, jangan terlalu cepetin, silakan aja, kita fun. Bukannya serius gini gitu, enggak. Fun kok. Suasananya enak kita mau bangun. Nah, begitu juga makanya class manager akan membantu kita dari awal, akhir, di grup, untuk bikin kelas ini jadi fun, bercanda, akrab, caring. Ada sisi pastoralnya juga ya. R-nya responsible. Meskipun suasananya fun, tapi PR mesti dibikin, tepat waktu mesti datang, dan praktek mesti disiapin baik-baik. Itu aja responsibility-nya. Jadi suasananya berteman, tapi profesionalitasnya ada di tepat waktu, PR dibikin, praktek yang baik gitu kan, kasih kabar kalau nggak bisa, dan maksimal izin cuman boleh 2 kali nggak masuk seseorang itu. FR free kan ya, E-nya itu eksperimental. Nah, berkali-kali di kelas saya bilang, pengkhotbah nggak boleh tahu malu. Kalau tahu malu, wah udah, nggak keluar dirinya. Kaku, jaim. Karena yang dia peduli hanyalah, aku kelihatan bagaimana ya di depan pendengarku. Kan gitu kan setiap pembicara ya. Aku kelihatan gimana ya? Aku kelihatan gimana ya? Jadi konsen kita itu self-absorbing. Padahal harusnya jangan terlalu pikirin itu, tapi audiensku gimana ya waktu dengerin aku? Audiensku gimana ya? Nah, jadi eksperimental itu mengajak kita untuk jangan tahu malu. Di kelas ini kita bukan mau adu bagus. Dia bagus banget yang pengalaman. Atau aduh malu ya, si ini seorang motivator ikut kelas kita misalnya kan. Malu ya ternyata preachingnya jelek. Bukan. Justru memang kita mau nyari supaya kita ini bukan bagus jelek, tapi kita coba hal yang baru yang kita belum pernah lakukan. Yang kalau kita langsung lakukan di luar, beresiko. Lakukan di sini. Ini laboratorium eksperimental. Nah, itu yang kita mau lakukan di kelas ini. Jadi, kita mesti memastikan ada rasa aman dalam diri mereka, bahwa kalau mereka ikut kelas ini, mereka nggak dibantai, nggak dikritik, nggak dilemahkan, nggak direndahkan. Karena emang eksperimen. Namanya eksperimen, nggak ada yang langsung, boom, bagus gitu kan. Pasti ya nama eksperimen, coba-coba. Nah, inilah kelas buat coba-coba ya. Buat anak kok coba-coba. Nah, ini kelasnya. FREE setelah eksperimental adalah enthusiastic. Zoom meeting sekarang itu udah nggak se-wow dulu ketika pandemik. Orang lebih suka langsung ketemu. Tapi peserta kita selalu dari seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi Zoom tetap paling ideal. Nah, enthusiastic itu kita bangun. Kita nanya mereka, kita suruh, oke, kasih jempolnya, komen, kasih pertanyaan, kasih komentar. Bikin suasana juga semangat. Karena di jam pulang kerja atau jam tertentu yang mungkin orang itu mulai ngantuk kan ya. Nah, jadi kasih entusiasme di dalamnya. Begitu juga jadi class manager. Oke, jadi poin pertama insecure. Tugas kita melucuti insecurity dalam diri audience. Dengan cara melucuti diri kita sendiri dulu dan menanamkan di benak mereka soal value yang kita miliki tadi. Tujuannya unlearning hal lama dan memasukkan hal baru. 2. Ketika kita di dalam, ada hal yang menjadi tantangan seringkali adalah ketika Q&A atau tanya jawab. Jangan takut soal tanya jawab, karena preaching, homiletika ini adalah kombinasi antara rasio dan seni. Artinya, tidak ada hal yang 100% pasti. Ini bukan ilmu pasti, ilmu sosial, ilmu komunikasi ini tidak bisa selalu dilihat hitam putih atau dinilai secara angka. Jadi kalau audiens tanya, yang bener mana? Kita bilang, ya ini pendekatannya begini, ini opsinya begini. Apakah betul urutannya harus seperti ini? Ya enggak, ini sebuah seni. Tapi di kelas ini kita kasih pakai ukuran seperti ini, urutan seperti ini sebagai pakem dasar yang kalau Anda belajar satu kali, bisa khotbah seumur hidup. Jadi ini pakem-pakem yang helpful, tapi tidak final sifatnya. Bisa ditweak kanan kiri terus-terusan. Nah, jadi itu membuat kita kalau nggak bisa jawab pun, kita bisa jawab dari sudut pandang subjektif kita. Sebetulnya, sebab ini this is an art gitu. Kedua, dalam Q&A juga biasakan untuk tanya balik. Mungkin sebelum kita jawab, setelah kita mendapatkan pertanyaan itu, kita dengan rasa secure bisa bertanya, oke, gimana dengan rekan-rekan teman-teman yang lain? Apa kira-kira jawabannya? Kalau nggak ada yang jawab, kita tunjuk. Oke, Sam, menurut Sam, bagaimana tadi pertanyaan Bapak itu? Nah, lalu lempar ke yang lain. Terus kita selalu setelah mendengarkan respons, berikan apresiasi.
Terima kasih ya, jawabannya bagus sekali, membantu kita. Wah, analisanya tajam sekali. Waduh, bagus loh pandangannya seperti itu. Ya. Kalau boleh saya tambahkan, saya melihat bahwa hal ini sebenarnya, nah baru kita bicara. Demikian di situ. Bagaimana gitu kan? Tanya balik di situ. Dan selalu rangsang audiens untuk menjawab. Ada audiens yang semangat, seru, ada audiens yang dingin, diem, rangsang mereka kalau nggak open mic, ya ketik di kolom komen untuk mereka menjawab. Itu untuk mencegah mereka ngantuk juga, dan untuk memastikan mereka on track sama kita. Jadi dalam Q&A, be confident, ya kan, dengan kita tidak langsung jawab tapi bisa lempar dulu ke orang lain, itu menunjukkan bahwa kita ini megang kendali. Kita nggak didikte, kita nggak dijajah mentalnya oleh peserta. Tapi juga yang kedua, kita relax. Jadi confident but relax jawabnya. Kalau kita nggak tahu jawabannya, ya nggak apa-apa. Oh, nanti coba kita pikirkan, kita cari lagi ya. Ada berapa hal yang kita harus cek di Google. Misalnya kita bilang ke mereka kalau kita nggak tahu pasti. Nah, kita ceritakan melalui pengamatan kita atau sudut pandang kita, itu boleh. Jangan terlalu panjang supaya peserta lain bisa bertanya juga. Oke, insecurity udah. Perhatian kedua soal Q&A yang jadi spesifik issue juga, karena di situ kan butuh skill tertentu menanggapi orang lain. Nah, yang ketiga adalah mengomentari PR yang mereka submit. Di setiap sesi itu ada PR yang mereka mesti bikin dan mereka kumpulkan seminggu berikutnya. Nah, di seminggu berikutnya itu kita bisa komentari PR mereka. Kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk mengomentari di WhatsApp, tapi ketika mulai online di kelas, kita awali dengan komentari itu. Mulai dengan memuji kekuatan mereka, apa yang menjadi strength dari apa yang sudah mereka kerjakan, lanjut kepada mengoreksi. Nah, mengoreksinya kita bisa berbagai cara ya. Salah satunya kasih tips. Nah, kalau boleh saya kasih tips, nah itu sebetulnya isinya evaluasi. Tapi kita bungkus dengan santun dan enak supaya membantu pembelajaran. Dan ketiga adalah kasih cara. Lalu setelah dievaluasi dan dikoreksi ada titik lemah ini, apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi hambatan itu. Jadi kasih jalan keluar, kasih cara. Nah, inilah mengomentari PR ya, tugas mengomentari PR itu. Demikian yang akan kita lakukan di sini. PR-PR yang dikumpulkan, kita komentari. Dalam berbagai pertemuan, ada PR yang kurang bagus, kurang perform. Nah, di sini kita perlu melihat mereka. Kelas Preach It ini bukan sedang membentuk tentara, tapi kita sedang membentuk jenderal. Jadi, perlakuan kita sama tentara, sama perlakuan sama jenderal beda ya. Kalau tentara mungkin kita bisa perlakuan keras, sadis, kasih semua. Tapi jenderal itu kan punya ego. Nah, gimana kita perlakuan mereka sebagai jenderal-jenderal yang siap mimpin? Ya, mungkin nggak semua orang jenderal, tapi ada sekian puluh % orang yang akan dipakai Tuhan buat memimpin. Nah, disitulah makanya kita punya mindset di kelas ini, kita ini sedang mengequip jenderal, bukan sedang memelonco tentara. Itu yang kita perlu perhatikan dalam kita memberikan perlakuan kepada mereka. Dan hubungannya yang kita mau bangun, itu menjadikan family. Ini berkaitan dengan seluruh value yang kita mau jadikan family. Jadi kalau goal akhirnya cuma transfer informasi, goal yang ini belum jadi. Kenapa? Kita mau bangun network. Di setiap sesi, saya selalu katakan, teman-teman, tolong saling undang khotbah ya. Mereka saling undang. Kalau ketemu di kota mana, ayo kopi darat ya, kumpul ya. Kita mau bangun network jangka panjang. Jadi ketika mereka butuh resource, mereka punya satu sama lain, mereka punya kita, bisa komunikasi. Nah, jadi itu yang menjadi satu tugas yang cukup krusial adalah ngebangun network dengan menjadikan mereka satu sama lain itu family. Oke. Insecure udah kita bahas, Q&A sudah kita bahas, menjawab PR sudah kita bahas. Sekarang yang keempat, kita bahas soal waktu kita ngajar. Nah, ada beberapa hal yang sederhana yang saya mau share. Pertama, upayakan setidaknya di awal kita bisa smileful. Banyak senyum, menyambut mereka, antusiasme di situ, smileful. Jadi membuat presentasinya kelasnya itu menyenangkan dan nggak tegang. Bisa bercanda receh di situ, tapi tetap dalam isinya. Kemudian mindful. Setelah mindful itu perhatian, pace kita terlalu cepat gak? Bahasa kita perlu kita sederhanakan atau kita jelaskan nggak setelahnya? Bahasa Inggris istilah kita perlu kita kemudian terjemahkan nggak? Mindful. Nah, mindful itu bisa kita kasih pause setelah bahas 5 slide, 10 slide. Oke, sampai sini gimana? Ada perlu kita diskusi dulu nggak? Mindful memastikan mereka mengikuti kita. Karena mereka nggak ada buku bacaan,
saya udah kurang-kurangin, ada handout di awal, tapi nggak ada buku bacaan selama minggu itu, mereka cukup dengerin kelas kita, pasti bisa bikin PR. Nah, jadi kelas itu adalah hanya memastikan mereka bisa bikin PR untuk seminggu ke depannya. Karena kita itu praktek oriented kan ya. Nah, di situ makanya kita bisa pause untuk tanya keadaan mereka. Oke, terakhir kita bahas hal teknis. Peserta wajib untuk menghidupkan kamera selama kelas. Kalau nggak bisa, mereka harus minta izin di grup WA. Harus minta izin terlebih dahulu. Jadi kamera itu wajib dihidupkan, kecuali mereka berhalangan lagi ada di busway, masih di perjalanan, dan lain-lain. Tapi selebih itu wajib. Kedua, wajib hadir 5 menit sebelum kelas dimulai. Kita juga sudah hadir, kelas manager sudah menyapa, mereka sudah masuk pemanasan, jadi tank jam mulai langsung doa. Jadi jam tank itu jam doa, langsung diserahkan kepada coachnya untuk ngajar. Itu yang kita perhatikan di situ. Nah, lalu PowerPoint materi kita itu tidak dibagi. Jadi itu kita keep, itu kita tidak bagikan kepada mereka. Kenapa tidak dibagi? Sebab kalau dibagi, orang pikir, saya ambil ini aja, saya bisa lakuin. Itu yang paling berbahaya. Berbahayanya adalah mereka merasa bisa, tapi skip the process. Akhirnya nanti jadi susah untuk belajar lagi ke depannya. Karena saya bahannya udah bisa semua kok, tapi dia nggak jadi bagus. Tujuan dari modul kita itu bikin orang jadi bagus. Salah satu cara terbaik untuk bikin orang jadi bagus adalah resepnya saya pegang, kamu dengerin saya step-stepnya, bikin jadi seperti itu. Dan mereka boleh akses recording, tapi bukan PPT-nya. Jadi nggak tersebar keluar, kita pegang PPT-nya itu, dan mereka ikutin kelas ini dengan konsentrasi. Mau catat, silakan catat seadanya. Karena kalau dicatat nggak terlalu banyak sebetulnya, di handout juga sudah ada beberapa pointernya. Izin maksimal selama 8 sesi, 2 kali doang boleh izin. Lebih dari itu, keluar dari kelas, harus ikut batch berikutnya. Hanya boleh 2 kali izin. Lalu kemudian, class manager itu bertugas untuk mengingatkan di grup WA, mengingatkan jadwal, ayo masuk, ngajakin gitu kan, dan membangun ingat kedisiplinan mereka itu di grup. Tugas class manager kedua, menyambut baik di grup maupun di Zoom, ajak ngobrol supaya suasana jadi enak, bikin suasana cair, bercanda, timpali satu sama lain, bikin supaya jalanlah komunikasinya. Kemudian abis nyambut di Zoom, basa-basi di awal, ngobrol, tanya keadaan, bikin orang rasa aman untuk ngobrol. Jadi kita nggak mesti dominan, karena kita cuma dengerin, tanya, timpali, tanya. Kemudian kita nunjuk orang untuk doa buka. Nah, setelah doa buka, kita serahkan kepada coach yang bersangkutan. Nah, kita serahkan kepada coach itu apa yang menjadi sesi pengajaran dia. Nah, lalu di closing, kita ucapkan terima kasih kepada si coach, lalu kita tanya apa masih ada tanggapan dari teman-teman, karena Q&A sudah selesai sebelumnya kan. Kemudian kita boleh komentari, kita kasih komentar, kita kasih bercanda di akhir juga untuk menutup itu. Dan kemudian kita tunjuk orang untuk pimpin doa tutup. Udah pimpin doa tutup, selesai kelas itu, goodbye, dimatikan. Nah, di grup WA, class manager itu akan mengakrabkan suasana, menagih PR, merimain PR juga. Kira-kira itu yang akan dilakukan oleh class manager bekerja sama. Nah, itulah catatan dari aku hari ini. Jadi kita bicara soal melucuti, soal insecurity, agar semua bisa jalin sampai jadi family. Kita bahas soal sedikit teknik Q&A, supaya di sana hidup, ada dan kita nantikan, dan kita juga bisa confident but relax. Kita sudah bahas soal mengomentari PR secara singkat, atau mengomentari presentasi dengan 3 hal. 1, memuji kekuatannya. 2, memberi tips dalam bentuk sebuah masukan yang sebetulnya evaluatif. Dan yang 3, memberikan langkah-langkah yang konstruktif untuk mereka bisa mengerjakan tips tersebut. Nah, tadi presentasi smileful, mindful, dan juga bisa bercanda, receh tapi dalam, dan selalu melibatkan mereka dalam proses bertanya jalannya agar memastikan semuanya bisa nangkep. Nah, untuk diskusi lebih lanjutnya, kita akan diskusi lebih jauh, bisa kita meeting dan segala macam, tapi ini sudah cukup untuk mempersiapkan rekan-rekan menjadi coach preaching class yang berhasil. God bless you.